Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan konseling dengan tema manusia dan dasar kepribadiannya. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri Ajeng Astika Zaki, NIM 2019130030209, dan teman saya Dimas Fransdia Tatangsia Saleh, NIM 2019130030214. Hakikat manusia menurut Al-Quran. Menurut Anwar Sutoyo, memahami konsep dasar tentang manusia akan memudahkan seseorang untuk menarik segala sesuatu yang berkaitan dalam praktek bimbingan dan konseling. Dalam hal ini utamanya, 1. Tujuan bimbingan dan konseling Islam. 2. Memperlakukan konseli atau klien yang berkaitan dengan peran dan fungsi konselor. 3. Menjalin hubungan antara konselor dan konseli atau klien. 4. Mendapatkan prosedur dan teknik dan menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan etis. Meskipun demikian, menurut Nawawi, untuk memahami secara mendasar tentang penyebutan manusia pada umumnya ada 3 kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau ins atau alnas atau unas dan kata basyar yang serta kata Bani Adam atau zuriat Adam. Masing-masing dari ketiga terminologi tersebut secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda. Perbedaan tersebut yaitu 1. Penamaan manusia dengan kata al-basyar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, al-basyar berarti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibanding rambut atau bulunya. Oleh karena itu, basyar mengandung pengertian fisik atau hal-hal yang tampak. Maksudnya adalah bahwa manusia mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu serta tunduk terhadap hukum alamiahnya, baik yang berupa sunatullah atau sosial kemasyarakatan, maupun takdir Allah atau hukum alam. Kata insan berasal dari kata al-uns, dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Menurut Quraisy Shihab, manusia dalam Al-Quran disebut dengan al-insan. Kata insan terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Pendapat ini, jika ditinjau dari sudut pandang Al-Quran, lebih tepat dari yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata nasya atau yang berarti lupa, atau nasyayansu atau yang berarti bergoncang. Maksud dari kata tersebut adalah manusia sebagai makhluk selain memiliki kelebihan, manusia juga memiliki sifat-sifat pelupa dan sering berubah-ubah. 3. Kata Zuriyah menurut Ibnu Mansur dalam Anwar Sutoyo memiliki arti yang berkaitan dengan keturunan. Bisa dikatakan bahwa Zuriyah identik dengan pembawaan sejak lahir yang diperolehnya dari faktor endogen orang tua. Jika kata Zuriyah dalam Al-Quran disandingkan dengan kata Adam, maka yang dimaksud adalah keturunan Adam yang menggambarkan asal dan sifat-sifat bawaan yang dibawa sejak lahir. Sifat bawaan yang dimaksud adalah yang berupaya selalu berkembang, bersosialisasi, dan berbudaya. Dengan demikian, makna manusia dalam Al-Quran dengan istilah al-basyar, al-insan, al-nas, dan Bani Adam mencerminkan karakteristik dan kesempurnaan penciptaan manusia. Bukan saja sebagai makhluk biologis dan psikologis, melainkan juga sebagai makhluk religius, makhluk sosial, makhluk bermoral, serta makhluk kultural yang kesemuanya mencerminkan kelebihan dan keistimewaan manusia daripada makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah memerintahkan semua malaikat untuk memberi hormat sebagai tanda memuliakannya. Potensi-potensi manusia pada dasarnya mempunyai sifat fitrah atau kemampuan. Konsep fitrah menunjukkan bahwa manusia membawa sifat dasar kebajikan dengan potensi iman atau kepercayaan terhadap keesaan Allah atau tauhid. Dalam Al-Quran, uraian tentang fitrah manusia termaktub dalam surat Ar-Rum, Quran surat 30 ayat 30. Anwar Sutoyo menginterpretasikan mengenai fitrah sebagai berikut. 1. Fitrah yang dimaksud adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan oleh Allah pada diri manusia semenjak ia berada dalam rahim ibu. 2. Fitrah dipahami sebagai penerimaan manusia terhadap kebenaran dan kemantapan untuk menerimanya.
3. Fitrah merupakan keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia, yang dengannya menjadikan manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mengenal Tuhan dan syariatnya. 4. Fitrah sebagai unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Ibnu Sina merinci karakteristik spesifik kehidupan manusia yang membedakannya dengan binatang. Ciri-ciri kehidupan manusia adalah 1. Manusia adalah makhluk sosial. 2. Mempunyai keinginan hidup. Misalnya, mereka menggunakan kulit binatang atau tanaman karet untuk pakaian agar terlindungi dari cuaca. 3. Bisa membuat peralatan. 4. Mampu untuk melihat fenomena alam dalam menggunakan informasi untuk bertahan hidup. Misalnya, mereka menggunakan pengetahuan tentang perubahan musim untuk bercocok tanam. 5. Mampu menggunakan simbol dan sinyal untuk komunikasi verbal dan nonverbal. 6. Mampu merasakan bahagia dan sedih. 7. Mempunyai rasa malu. 8. Mampu membedakan antara baik dan buruk, cantik dan buruk rupa, dan antara benar dan salah. 9. Memiliki sistem kepercayaan dan agama. 10. Mempunyai kemampuan kecerdasan dan berpikir, khususnya kemampuan untuk melihat sesuatu sebagai suatu bagian dari keseluruhan yang luas. Baiklah, untuk topik selanjutnya mengenai struktur kepribadian dan cara kerjanya menurut psikologi Islam akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Selanjutnya B, yaitu struktur kepribadian dan cara kerja menurut psikologi Islami. Membahas struktur kepribadian merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan konseling Islami, karena struktur kepribadian akan menuntun untuk lebih dekat untuk memahami manusia dan perilakunya. Konseling Islami seperti yang pernah dijelaskan di muka adalah sebuah kajian yang membantu manusia untuk dapat memahami diri sendiri, diri dengan sosial, diri dengan lingkungan, dan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar individu dapat hidup bahagia di dunia maupun akhirat. Abdul Mujib menjelaskan struktur memiliki keterkaitan yang erat sebagai aktualisasi dari proses integrasi sistem-sistem atau aspek-aspek yang berbentuk seperti berpikir, berpenasaran, bertindak, dan sebagainya. Struktur menunjukkan arti sistem kerja dalam diri manusia yang mendorong alasan terwujudnya sebuah perilaku yang bisa juga disebut dengan kepribadian. Selanjutnya, James P. Chaplin mendefinisikan struktur sebagai suatu organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur-unsur yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi. Menurut teori struktural, jiwa terdiri dari 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. Ketika disebut struktur karena adanya konsistensi pada tujuannya dan konsistensi dalam cara kerjanya. Menurut Ahmad D. Marimba, membagi aspek kepribadian dalam 3 hal, yaitu aspek-aspek kejasmaniahan, aspek-aspek kejiwaan, dan aspek kerohanian yang luhur. Yang pertama, aspek kejasmanian. Aspek ini meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara berbuat dan cara berbicara. Menurut Abdul Aziz Ahyadi, aspek ini merupakan pelaksanaan tingkah laku manusia. Aspek ini adalah aspek biologis yang merupakan sistem original di dalam kepribadian, berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir. Karena apa yang ada dalam kedua aspek lainnya tercermin dalam aspek ini. Selanjutnya, aspek kejiwaan. Aspek kejiwaan meliputi aspek-aspek yang abstrak atau tidak terlihat, tidak ketahuan dari luar, misalnya cara berpikir, sikap, dan minat. Suasana jiwa yang melatar belakangi seseorang merasa gembira maupun sedih, mempunyai semangat yang tinggi atau tidak dalam bekerja, berkemauan keras dalam mencapai cita-cita atau tidak, mempunyai rasa sosial yang tinggi atau tidak, dan lain-lain. Aspek ini dipengaruhi oleh tenaga-tenaga kejiwaan, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, aspek kerohanian yang luhur. Aspek roh mempunyai unsur tinggi di dalam terkandung kesiapan manusia untuk merealisasikan hal-hal yang paling luhur dan sifat-sifat yang paling suci. Aspek ini merupakan aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini merupakan sistem nilai yang telah merasa dalam kepribadian, memberikan corak pada seluruh kehidupan individu,
Bagi yang beragama, aspek inilah yang memberikan arah kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aspek inilah yang memberikan kualitas pada kedua aspek lainnya. Avicenna atau yang lebih dikenal di kalangan pemikir muslim dengan sebutan Ibnu Sina merupakan salah satu filosof dan psikolog yang dalam karyanya banyak membahas tentang perilaku, penjelasan struktur kepribadian yang ada pada diri manusia. Ia menguraikan bahwa dalam diri manusia terdapat daya pendorong yang memicu lahirnya perilaku, yakni nafs bati, nafs hewani, dan nafs insani. Yang pertama, nafs nabati atau nafs tubuh. Nafs nabati adalah nafs paling besar yang ada dalam tumbuhan, binatang, manusia, dan semua benda hidup. Segala kebutuhan-kebutuhan yang berangkat dari kebutuhan fisik seperti mencari makanan, pertumbuhan, dan reproduksi sebagai ciri esensial dari semua bentuk kehidupan merupakan manifestasi dari nafs pada tingkat ini. Yang kedua, nafs hayawani atau nafs hewani. Selain memiliki nafs nabati, binatang dan manusia juga dikaruniai dengan nafs hewani. Miskawai menyebutkan nafs ini dengan sebutan nafs al-sibaiyah atau jiwa binatang buas. Jiwa binatang buas adalah struktur kepribadian yang memiliki daya marah atau kekuatan emosi, keberanian dalam menghadapi resiko, ambisi terhadap kekuasaan, dan kehormatan yang menggunakan alat hati. Dikatakan nafs hayawani atau sibaiyah karena pada dasarnya nafs ini merupakan daya kekuatan yang memiliki cita rasa emosi dan membangkitkan kehendak manusia untuk bergerak. Lanjut, Ibnu Sina membagi sumber pendorong nafs hewani dari dua daya kekuatan yang besar, yaitu daya kekuatan mendorong wal muharika dan daya kemampuan persepsi. Kata huwa berarti tenaga, energi, dan daya kekuatan atau daya kemampuan, dan muharika bairar berarti dorongan, impuls, stimulus, dan membangkitkan tindakan dan gerakan. Daya kekuatan pendorong merupakan sebuah kombinasi dari dorongan sensual dan dorongan kemarahan yang disebut dalam Quran surat Yusuf sebagai nafs al-amara, yaitu nafs yang dikuasai oleh dorongan dan kekuatan yang merusak, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Selanjutnya adalah wa al-mudrika. Kata mudrika berarti pemahaman, pengertian, dan ingatan. Di sini istilah tersebut berhubungan dengan persepsi sensoris eksternal, kesadaran, dan juga persepsi internal. Daya kekuatan persepsi dibagi menjadi dua tipe, yaitu kesadaran dan persepsi sensoris, dan daya kekuatan alam bawah sadar. Yang ketiga, nafs insani. Miskawai menyebutkan dengan jiwa rasional yang memiliki daya pikir yang disebut jiwa atau daya raja, yang merupakan fungsi jiwa tertinggi, yang memiliki kekuatan berpikir dan melihat fakta dengan alat otak. Menurut Ibnu Sina dan para sufi, komponen utama dari nafs insani adalah kecerdasan dan hati. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau sikap dari kami, mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.